Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pendengar edukasi, kami dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit pada hari ini akan mengadakan tanya kesehatan yang membicarakan tentang seputar lansia dan geriatri dalam menghadapi masa COVID. Baik, nantinya kita akan tanya kesehatan ini akan menghadirkan narasumber, yaitu Dr. Mira, spesialis rehab medis, yang akan nanti kita tanyakan beberapa pertanyaan tentang geriatri dalam masa COVID. Baik, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Pak Suparman. Ya, tema kita hari ini adalah sehat dan aktif bagi geriatri lansia di masa COVID-19, dokter. Bahwa kita ketahui bahwa dalam hal lansia dan geriatri ini sangat rentan terhadap penularan terhadap COVID-19 ini, Bu, dokter. Banyak kita lihat kasus-kasus yang COVID yang sudah dirawat di ZA, yang masuk ke media itu juga pada umur lansia, yaitu tingkat kematian daripada atau yang meninggal itu sangat tinggi pada umur lansia. Baik dokter, kita lanjutkan dengan tanya kesehatan kita. Mengapa geriatri dan lansia mendapat perhatian khusus di masa pandemi COVID-19 ini, dokter? Oke. Terima kasih Bapak Suparman. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan geriatri ataupun kelompok usia lansia, lanjut usia. Di mana menurut Permenkes RI tahun 2015, lansia itu atau geriatri adalah seseorang yang telah mencapai usianya itu di atas 60 tahun ke atas, ya. Di mana ya seperti diketahui tadi, angka kematian oleh karena COVID pada lansia ini lebih tinggi dan sangat tinggi dibandingkan kelompok usia yang lain. Ini sudah terbukti di rumah sakit kita. Ini disebabkan karena pada lansia ini ada dua hal yang paling utama yang harus kita ketahui. Yang pertama, geriatri atau lansia sudah mengalami penurunan sistem fungsi organ, ya, terutama pada sistem imun, sehingga akan cepat terpapar oleh virus-virus COVID-19 ini. Yang kedua, para lansia ini sudah kebanyakan dari mereka mendapatkan komorbid, penyakit penyerta, misalnya hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit paru-paru, dan lain-lain. Itulah yang menjadi perhatian kita, sehingga harus diperhatikan khusus. Angka kematiannya lebih tinggi, jadi harus ada pencegahan sebelum terpapar. Demikian Pak Suparman. Baik, dokter, dari penjelasan dokter tadi kita sudah mengetahui bahwa di umur lansia ini sangat rentan terhadap terinfeksinya COVID. Baik, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terpapar COVID-19 pada geriatri dan lansia? Pertama adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko terpapar COVID-19 pada geriatri atau lansia. Yang pertama adalah kita harus selalu berpikir positif, jangan stres, ya. Kemudian berdoa terus, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungannya, amin. Kemudian istirahat yang cukup. Istirahat ini minimal 8 jam sehari, ya. Tujuannya adalah untuk mengistirahatkan pikiran, merelaksasi organ-organ tubuh, otot, badan, ya. Kemudian yang ketiga adalah tetap aktif. Tetap aktif di sini adalah sesuai kemampuan fungsional si pasien ini. Karena yang namanya lansia. Karena yang namanya lansia adalah seseorang yang sudah mengalami penurunan fungsi, kemampuan fungsionalnya terbatas. Banyaknya penyakit degeneratif yang melibatkan sendi, misalnya nyeri di lutut, nyeri di pinggang, ya. Contohnya adalah osteoartritis yang di lutut.
pasti ada kesulitan untuk berjalan. Mungkin pasiennya dengan sulit berjalan merasa tidak aktif, bisa dibantu dengan jalan memakai tongkat atau dengan berpegangan, ya, atau dengan memakai alat bantu yang lain. Kemudian misalnya ada keluhan nyeri pinggang di mana susah untuk bergerak, bisa dibantu dengan bukan hanya berjalan tapi bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang merangsang pikiran ataupun otak dengan membaca, menonton televisi, berita-berita yang positif, ya, yang memberi input yang bagus. Kemudian yang keempat adalah gizi, ya, makanan itu harus mempunyai gizi yang seimbang. Ini mungkin bisa saling berkonsultasi dengan dokter spesialis gizi klinik. Yang kelima, yang selanjutnya adalah apabila si lansia ini juga harus keluar dari rumah, maka dia harus menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa masker, ya, jaga jarak, jauhi kerumunan. Kemudian yang terakhir adalah cuci tangan, ya, sesering mungkin dengan sabun ataupun hand sanitizer. Ya. Walaupun tetap dianjurkan untuk stay at home, ya, tapi ini kalau harus. Kalau mendesak perlu kepentingannya tidak bisa diwakilkan. Kemudian untuk komunikasi, ya, lansia sebaiknya tidak langsung bertatap muka dengan orang yang berada di luar ataupun tidak tinggal serumah dengan lansia. Jadi diharapkan memakai teknologi yang sering kita lakukan sekarang, misalnya seperti ini online Zoom, ataupun melalui HP, telepon, ataupun dengan aplikasi WhatsApp, bisa dengan fitur video call. Kemudian untuk lansia yang selama ini meminum obat rutin, nah itu jangan lupa, ini penting karena dengan lansia ada penyakit komorbid, ya, jadi itu resiko terpapar COVID juga. Kalau sudah terpapar COVID akan menjadi berat. Jangan sampai putus obat, tetap minum obat rutin dengan bantuan mungkin mendapatkannya oleh keluarga terdekat, ya, ataupun caregiver. Nah, caregiver ini bisa membantu untuk mendapatkan obat di luar dari rumah dengan mengunjungi rumah sakit ataupun membeli di apotek ataupun secara online. Kemudian berjemur dengan sinar matahari sangat disarankan setiap hari pada pagi hari jam 9 selama 5 sampai 15 menit. Disarankan setiap hari tapi minimal 2 sampai 3 kali per minggu. Kemudian yang terakhir adalah bila ada gejala seperti kita take komunikasi tadi, kalau ada gejala adalah segera melapor ataupun berangkat ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, karena kalau sudah kena COVID, kalau sudah terinfeksi, gejalanya akan bisa memberat. Jadi sebelum memberat ataupun untuk memastikannya, segera memeriksa kondisi ataupun memanggil tenaga kesehatan ke rumah dengan bantuan anggota keluarga di dalam rumah ataupun caregiver. Demikian Pak Suparman. Ya, baik sekali dokter, tadi sudah menjelaskan tentang apa saja yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu kita yang sudah memasuki masa lansia, yaitu untuk stay home di rumah. Tadi sudah Ibu katakan bahwa untuk pengambilan obat, apabila ada obat rutin dan sebagainya sudah Ibu jelaskan. Kemudian mungkin sedikit perlu kita ketahui juga bahwa untuk stay home ini kan juga untuk menjaga supaya badan kita tetap bugar, baik lansia maupun bukan lansia, itu kan harus ada olahraga yang disarankan. Itu olahraga yang baik untuk lansia itu bagaimana Bu Dokter? Oke. Yang pertama adalah tadi kan kita beritahukan dia harus stay at home. Nah, ketika stay at home berarti lansia ini bukan hanya diam, tapi harus tetap aktif, ya. Selain olahraga, yang utama adalah aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari itu seperti makan, minum, mandi, berpakaian, itu harus dilakukan sendiri sebisanya sesuai kemampuan fungsional, ya. Kemudian apabila ada hobi seperti memasak, ya, kemudian berkebun yang seperti banyak yang dilakukan selama ini, ya, itu tetap dilakukan. Jadi lansianya selalu bergerak, tidak hanya diam saja, ya. Kemudian untuk olahraga yang seperti ditanyakan tadi, olahraga yang dilakukan oleh lansia harus sesuai dengan kemampuan fungsional, ya, karena adanya penuaan dari sistem organ.
jadi bersifat ringan saja. Misalnya latihan pernafasan, latihan gerak sendi. Nanti ada detailnya berapa frekuensi segala macam ya. Dan itu harus diawasi. Diawasi di sini oleh anggota keluarga yang berada dalam satu rumah. Jangan dibiarkan sendiri karena rentan untuk jatuh misalnya. Ya. Atau kalau ada caregiver, nah caregiver ini bisa membantu. Caregiver adalah orang yang biasanya mendampingi lansia. Jadi diawasi oleh keluarga ataupun si caregiver itu lebih bagus, lebih baik. Berarti ya di umur kita lansia nanti Bu, kita ini memang kita semua baik pendengar yang belum pada saat ini belum lansia maka akan menghadapi masa-masa lansia. Itu tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa dalam hal membantu kita dalam hal di rumah stay at home itu ada caregiver. Selain tadi yang sudah Ibu jelaskan, ada nggak peranan caregiver ini yang supaya tetap menjaga orang tuanya atau saudaranya tetap sehat dalam masa-masa pandemi COVID ini? Oke. Pertama, caregiver itu adalah seseorang yang bertugas untuk membantu ataupun mendampingi seorang lansia atau seseorang yang membutuhkan bantuannya untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Seorang caregiver ini disarankan sebaiknya adalah orang yang berada di dalam satu rumah dengan orang yang membutuhkan ataupun dalam hal ini lansia. Ya, boleh anggota keluarga ya yang terdekat ataupun boleh juga orang yang disewa. Tapi sangat diharapkan orang tersebut tidak keluar masuk dari rumah tersebut. Jadi memang dia stay di rumah itu juga. Karena ketika keluar masuk, si caregiver sudah berinteraksi dengan orang di luar. Kita seperti mengundang kembali orang luar masuk ke dalam. Padahal itu sangat beresiko terhadap lansia untuk terkena infeksi. Jadi sangat disarankan orang yang masih dalam satu rumah. Kalau disewa pun tetap tinggal di rumah. Itu satu. Untuk peranannya, selain yang sudah kita sebutkan beberapa tadi, dia pasti pertama harus dampingi atau membantu si lansia untuk melakukan aktivitas sehari-hari kalau dia dibutuhkan. Kemudian untuk memastikan mengenai kondisi kesehatannya. Kondisi kesehatan di sini misalnya memerlukan obat rutin tadi, ya mungkin bisa minta bantu untuk mengatur jadwal, memilih obat, dan juga untuk mengambilkan obat ataupun malah membelikan obat, ya, memberikan obat. Jadi mengurangi lansia itu untuk keluar rumah. Nah, karena caregiver ini bisa siapa saja tadi, bukan? Nah, kemudian sudah aktivitas sehari-hari tadi, sudah obat, dan juga untuk mendampingi saat olahraga, ya, itu harus. Karena olahraga itu harus tetap dikerjakan, tapi beresiko kalau tidak hati-hati bisa terjadi terpeleset si lansianya. Kemudian bisa jatuh, akhirnya luka, jadinya berakibat yang lain. Nah, kemudian mungkin bisa membantu untuk lansia bila ingin berkomunikasi dengan anggota keluarganya di luar, ataupun relasi, ataupun teman, dengan mengajarkan cara-cara menggunakan fitur-fitur terbaru sekarang. Misalnya memakai online Zoom, bisa memakai WhatsApp video call, ataupun lain-lainnya. Begitu Pak. Baik, menarik sekali Bu tadi tentang caregiver ini. Ternyata caregiver ini yang paling utamakan adalah keluarga sendiri Bu ya. Ya, baru tapi kalau kita lihat pada saat sekarang ini kan banyak sekali keluarga sendiri itu sibuk. Bahkan anak sendiri juga kadang-kadang untuk orang tuanya itu sudah susah untuk memberikan perawatan atau membantu orang tuanya yang mungkin sudah umurnya sudah lansia. Tadi ada saran dari Ibu bahwa bisa istilahnya ada orang lain yang memang kita tunjuk untuk dapat merawat atau membantu bapak ibu kita yang sudah lansia apabila kita sangat sibuk dengan pekerjaan ya. Baik Bu, selanjutnya dalam masa COVID ini Bu memang lansia tadi sangat rentan Bu ya. Jadi bagaimana kita dapat bagi lansia itu apabila dia diduga terinfeksi COVID-19, apa yang harus dilakukan? Sementara
Mungkin karena lansia ini tadi di rumah saja tadi tidak mengetahui apa, mungkin sedikit bisa Ibu jelaskan bagaimana mungkin ciri-ciri daripada COVID ini, sehingga Bapak Ibu yang lansia ini juga mengetahui bahwa dia kalau dia sudah merasakan ada gejala, apa yang harus dilakukan itu sudah memahami mungkin sedikit banyaknya, Bu. Terima kasih, Pak. Pada masa pandemi COVID-19 ini, saat ini di Banda Aceh, seperti kita ketahui bersama sudah terjadi transmisi lokal. Ya. Jadi pada saat ini sebenarnya semua orang kita anggap sudah terinfeksi. Mungkin imunnya saja yang berbeda, mungkin staminanya saja yang berbeda, sehingga ada yang menimbulkan gejala dan ada yang tidak menimbulkan gejala. Ya. Jadi kita tidak bisa memastikan kalau seseorang itu tidak ada keluhan, berarti dia tidak ada virus di badannya. Nah, tapi kalau sudah ada gejala, apalagi gejalanya, ya namanya gejala COVID sebenarnya sekarang sudah sangat luas, sudah sangat kompleks ya. Tapi pada dasarnya adalah biasanya ditandai adanya demam, batuk, sesak napas ya, sulit bernapas ya, ataupun mungkin lansianya mengetahui bahwa ada orang terdekatnya yang sudah terkonfirmasi positif COVID. Nah, itu jangan tunggu lama. Pertama adalah isolasi mandiri dengan bantuan keluarga terdekat yang satu rumah. Nah, apalagi kalau ada caregiver. Kemudian langsung lapor dengan bantuan keluarga juga ke tenaga medis terdekat, ataupun langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk memeriksa kondisinya. Karena kalau sudah terlambat, dibiarkan berlarut, yang namanya lansia agak sulit karena ada penyakit komorbid tadi yang kita sebutkan di awal, ya. Lebih sering jatuh ke kondisi yang berat. Makanya harus dicegah sebelum terjadi yang lebih berat. Kalau sudah terpapar, harus cepat melapor, ya. Itu Pak Superman. Baik, Ibu, materi tentang sehat dan aktif bagi geriatri lansia di masa COVID sangat baik dan sangat bermanfaat yang sudah Ibu jelaskan. Ada mungkin kami minta terakhirnya, Bu, tip atau pesan singkat Ibu tentang supaya bagi lansia dan geriatri ini untuk sehat dan aktif di masa COVID ini, pesan singkat saja, Bu. Oke, singkat aja Pak, nggak boleh panjang-panjang. Ya. Oke. Saya mau ingatkan sebenarnya tidak mesti lansia, semua ini harus ya. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, yang penting sekali dan mungkin bisa diwakilkan, harus stay at home saja, di rumah saja, jangan keluar kemana-mana, ya. Tapi tetap melakukan seperti yang kita beritakan tadi, tetap aktif, ya, berolahraga, melakukan hobi, ya, melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi kalau sudah keluar, satu, memakai masker secara benar. Memakai masker secara benar adalah menutupi hidung, mulut, ya. Kemudian jangan dipindah-pindahkan ke dagu atau ke tempat lain. Tetap memakai di posisi tersebut. Kalau memang perlu membuka, buka benar-benar dengan cara yang benar dan dilipat. Kemudian nanti dipakai kembali. Kedua, cuci tangan dengan hand sanitizer atau memakai sabun apabila keluar rumah sesering mungkin, ya. Kemudian jaga jarak dan jauhi kerumunan apabila harus keluar juga. Itu sama semua sebenarnya. Tapi tetap utamanya adalah stay at home untuk lansia, ya. Dan disarankan untuk keluarga yang tidak tinggal serumah dengan lansia, diharapkan untuk tidak mengunjungi lansia pada masa ini. Karena kita tidak tahu, seperti yang kita bilang tadi, ada yang tidak bergejala ataupun nanti akan membawa risiko infeksi ke rumah yang didiami oleh lansia. Jadi kalaupun perlu untuk melakukan komunikasi, gunakan tadi perangkat canggih teknologi yang kita sebutkan sebelumnya. Oke. Kemudian yang terakhir Pak Farman, pada saat pandemi ini kami harapkan bagi lansia ataupun geriatri yang selama ini mengikuti program rehabilitasi medik dimanapun saja,
kita selama ini sudah memberikan banyak home program ataupun exercise ataupun latihan yang bisa dilakukan di rumah. Jadi sangat kami harapkan kurangi mengunjungi fasilitas kesehatan yang apabila tidak ada keluhan yang sangat mendesak, khususnya untuk kasus yang rehabilitasi sendiri, ya. Karena sangat beresiko untuk terinfeksi ataupun terpapar COVID-19. Itu saja Pak Suparman. Semoga pandeminya cepat berakhir ya Pak. Salam sehat. Sehat. Salam edukasi. Salam edukasi. Iya, gini Bu, kami salam edukasi. Oh gimana tuh? Oke, ya. Baik, terima kasih Dr. Mira, spesialis rehab medis SPKFR yang sudah memberikan tanya kesehatan pada hari ini tentang seputar tentang sehat dan aktif bagi geriatri dan lansia di masa COVID-19. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bagi pendengar yang mendengarkan atau men-live-kan nanti tanya kesehatan yang kami sajikan, yaitu dari instalasi promosi kesehatan rumah sakit Zainul Abidin. Baik, kami dari instalasi promosi kesehatan rumah sakit ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.